Nah, anak-anak, setelah Bapak sampaikan tentang materi serta tujuan pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk ke materi yang pertama gitu ya, kita review dulu nih materi minggu lalu. Kita udah belajar mengenai citra digital vektor. Mungkin ada yang masih ingat nggak pengertian dari citra digital vektor? Kalau sepengetahuan saya mah Pak, mungkin vektor itu kalau di zoom tuh gambarnya lebih jelas gitu Pak, dibandingin sama bitmap. Kalau bitmap tuh kalau di zoom zoom banget tuh kayak ada kotak-kotak gitu Pak, kayak pixel gitu. Nah, ya betul ya Willy, udah betul banget, udah hafal banget gitu ya perbedaan vektor sama bitmap. Jadi ini ada ilustrasi nih perbedaan dari citra vektor serta bitmap gitu ya. Kalau kita zoom gitu citra vektornya, dia masih mulus gitu, nggak ada pixel-pixelnya. Sedangkan bitmap kalau kita zoom, kelihatan nih kotak-kotak yang disebut dengan pixel. Nah, biar kalian lebih kebayang gitu ya perbedaan citra digital vektor dengan bitmap, ini Bapak mau jelasin perbedaannya. Pertama, gambar tetap jelas ketika diperbesar kalau buat vektor kayak tadi gitu ya. Sedangkan bitmap gambar kurang jelas ketika diperbesar, ada kelihatan pixel-pixelnya, kotak-kotaknya. Kemudian vektor tersusun dari garis dan kurva, sedangkan bitmap tersusun dari titik-titik yang disebut dengan pixel. Kemudian vektor ukuran filenya itu lebih kecil dibandingkan dengan bitmap yang menghasilkan ukuran yang besar gitu. Soalnya kenapa? Bitmap itu bisa bikin desain yang lebih detail dibandingkan dengan vektor. Kemudian terakhir, kualitas grafis tidak bergantung pada banyaknya pixel kalau vektor itu. Sedangkan bitmap, kualitas grafisnya bergantung pada banyaknya pixel atau resolution independent. Nah, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari citra bitmap. Nah, jadi citra digital dalam komputer grafis itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu bitmap dan vektor. Nah, citra digital bitmap atau singkatnya gitu citra bitmap secara teknis sering disebut sebagai raster images. Jadi nama keren dari citra bitmap itu raster images. Nah, citra digital bitmap ini tersusun atas titik-titik yang disebut dengan pixel. Yang kotak-kotak itu ya tadi kalau kita zoom gitu suatu ilustrasi, terus kalian lihat kotak-kotak yang nggak jelas itu, nah yang kotak-kotak itu disebut dengan pixel. Citra bitmap adalah citra digital yang resolution independen, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, artinya citra yang bergantung pada resolusi. Nah, resolusi adalah jumlah pixel persatuan luas, misalnya 72 pixel per inci, yang merupakan ukuran standar dari citra bitmap. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, citra bitmap itu merupakan citra digital yang tersusun dari titik-titik yang disebut dengan pixel dan bergantung pada resolusi. Nah, resolusi standarnya itu cuma 72 pixel per inci. Nah, kalau misalkan kalian bikin sebuah desain dengan resolusi 72 pixel, bisa dipastikan nih desain kalian itu bakal kelihatan kurang HD gitu. Kalau kalian zoom dikit aja udah kelihatan pixel-pixel kotak-kotaknya. Nah, biar desain kalian terlihat HD, kalian bisa masukin angka 300 pixel per inci. Gitu. Jadi udah jelas ya definisi dari citra bitmap ini. Selanjutnya ada prinsip menggabungkan teks dengan citra bitmap. Nah, ada banyak nih, ada 6 prinsipnya. Nah, sebelum kalian membuat sebuah desain gitu di sebuah program pengolahan citra bitmap, yaitu misalkan Photoshop, pastikan dulu nih format file kebutuhan desain kalian tuh sesuai dengan apa yang ingin kalian bikin di pengaturan new project-nya. Nah, nanti kalian bisa masukin dari pengaturan lebar, panjang, resolusi atau PPI-nya, kemudian color mode-nya. Contoh nih, misalnya kalian mau bikin sebuah desain untuk IG story. Masukin nih panjang kali lebarnya itu 1080 kali 1920 dengan resolusinya biar bagus tadi 300 ppi. Nah, karena kalian mau bikin desain buat diupload di media sosial gitu ya, yang tadi Instagram Story, kalian gunakan color mode-nya RGB aja biar nanti si warna dari desain kalian itu terlihat kontras gitu, terlihat stand out. Kalau misalkan kalian mau bikin desain untuk media cetak, buat dicetak itu desainnya, kalian bisa menggunakan color mode CMYK. Jadi perbedaannya tadi tuh kalau RGB buat media digital aja, kemudian kalau CMYK buat dicetak gitu ya. Nah, habis kalian bikin format file yang sesuai dengan kebutuhan desain kalian di new project itu, kalian langsung nih kan bikin desain. Nah, selama bikin desain itu,
Perhatikan nih prinsip-prinsipnya, prinsip desain grafis atau prinsip menggabungkan teks dengan citra bitmap. Ada 6. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Bahasa Inggrisnya itu unity. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Yang ketiga ada proporsi atau proportion. Yang keempat ada pusat perhatian atau center of interest. Yang kelima ada kontras atau contrast. Dan terakhir itu ada irama atau rhythm. Yang keenam prinsip ini tuh apa aja sih pengertiannya sih Pak? Nah, yang pertama ada kesatuan atau unity. Artinya ini tuh kesatuan tema dari desain kalian. Misalkan kalian mau bikin desain menu makanan gitu. Kalian bisa pakai satu color palette yang terdiri dari 3 warna. Misalkan warna merah, kuning, hijau. Nah, kalian pakai 3 warna itu tuh untuk setiap elemen desain kalian. Biar desain kalian terlihat satu kesatuan. Atau selain dari color palette, kalian juga bisa menggunakan satu jenis font gitu. Misalkan pakai font sans serif untuk judul serta pesan yang ingin disampaikannya. Nah, konsistensi dari penggunaan color palette atau jenis font tersebut bisa membuat desain kalian terlihat satu kesatuan dari temanya. Selanjutnya ada keseimbangan atau balance. Ini tuh keseimbangan dari elemen desain yang kalian gunakan. Bisa simetris atau asimetris. Konteks dari keseimbangan ini maksudnya konteks terhadap layout desain kalian. Misalkan desain elemen desainnya mau dibuat rata kanan semua, atau rata kiri semua, atau rata tengah. Nah, itu asimetris gitu ya layoutnya. Kalau asimetris, misalkan judulnya mau di tengah, terus isi pesan yang mau disampaikan itu mau di rata kanan, kemudian yang paling bawahnya itu mau di rata kiri. Nah, itu asimetris. Di keseimbangan layout dari desain kaliannya. Kemudian yang ketiga ada proporsi atau proportion. Nah, ini tuh perbandingan skala dari elemen desain kalian. Misalkan kalian mau bikin yang tadi tuh menu makanan gitu ya, biar eye catching nih si menu makanannya, misalkan ada foto mangkok, nah kalian bikin si foto mangkok itu jadi besar gitu perbandingan skalanya dibandingkan dengan elemen yang lainnya. Nah, ini nyambung ke prinsip dari pusat perhatian atau center of interest, yaitu elemen desain yang ingin kalian tekankan sehingga pesan yang bisa kalian sampaikan itu jelas gitu. Yang tadi kan kalau proporsi dari elemen si foto mangkok dibesarin, nanti bisa menjadi pusat perhatian yang ngelihat foto menunya gitu ya. Kemudian yang kelima ada kontras atau kontras gitu. Yang itu penekanan elemen desain yang dibedakan. Maksudnya apa sih? Misalkan ada poster film horor gitu. Nah, si fotonya tuh dibuat gelap, sedangkan si judul film horornya tuh dibuat merah ngejreng gitu ya. Nah, itu tuh si judul filmnya itu dibuat kontras biar balik lagi nih ke prinsip pusat perhatian. Kemudian yang terakhir nih ada irama atau rhythm. Ini maksudnya adalah pengulangan elemen desain yang kalian gunakan dalam desain kalian. Ini nyambung lagi nih sama prinsip kesatuan atau unity. Ini udah jelas ya, jadi prinsipnya itu ada 6. Pertama tuh pastikan dulu nih format file sesuai kebutuhan desain kalian. Kemudian kalian ngedesain sesuai dengan prinsip ini yang ada 6 ini. Begitu.